Rodri menangkan Ballon d'Or 2024. Lamine Yamal raih Copa Trofi 2024. Real Madrid tolak datang ke acara Ballon d'Or. Manchester United resmi pecat Erik ten Hag. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Galatasaray versus Besiktas dalam laga Super League yang berlangsung di Ramspar, Istanbul. Pertandingan ini berlangsung intens sejak awal dengan Davinson Sanchez membuka skor untuk Galatasaray lewat sundulan pada menit ke-13. Di babak kedua, Victor Osimhen menggandakan keunggulan Galatasaray pada menit ke-67, kembali memanfaatkan umpan dari Sarah. Besiktas memperkecil ketertinggalan pada menit ke-90+4 melalui gol Ernest Mucci, tetapi tidak cukup untuk membalikan keadaan. Dengan hasil ini, Galatasaray semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Besiktas tetap di peringkat keempat. Mallorca versus Athletic Bilbao pada pertandingan La Liga yang berlangsung di Estadi de Son Moix. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim gagal memanfaatkan beberapa peluang mencetak gol yang tercipta di sepanjang laga. Di babak kedua, Athletic Bilbao meningkatkan intensitas serangan mereka, namun pertandingan berakhir tanpa gol, membuat kedua tim harus puas berbagi 1 poin. Dengan hasil ini, Athletic Bilbao tetap di posisi kelima klasemen, sementara Besiktas tetap di peringkat ke-7. Kabar mengejutkan datang dari Manchester United. Setan Merah akhirnya memecat Erik ten Hag. Pemecatan ini tak lepas dari buntut kekalahan MU atas West Ham United dari Devils kalah 1-2. Hasil buruk di London itu jadi kekalahan keempat Setan Merah pada musim ini. Dengan kekalahan itu, posisi MU dalam klasemen Liga Inggris pun terpuruk di peringkat ke-14. Erik ten Hag ditunjuk sebagai pelatih Manchester United pada April 2022 dan membawa klub meraih 2 trofi domestik, yakni Piala Carabao Cup 2023 dan Piala FA tahun 2024. Ruud van Nistelrooy kini didapuk untuk membesut Manchester United sementara waktu. Dia sebelumnya bertugas sebagai asisten ten Hag. Mantan pemain Manchester United ini akan dibantu oleh tim pelatih yang ada saat ini, sementara manajemen klub memulai pencarian untuk pelatih kepala permanen. Van Nistelrooy bukan orang baru untuk Manchester United. Pria berusia 48 tahun itu selama menjadi pemain adalah pemesin gol MU. Van Nistelrooy juga punya catatan sebagai pelatih Young PSV pada 2021-2022. Dia kemudian membesut tim senior PSV Eindhoven pada 2022-2023. Kiprah Erik ten Hag di Manchester United punya persentase kemenangan terbaik kedua di antara para pengganti Sir Alex Ferguson. Ten Hag menangani MU sejak 2022. Ia tercatat memimpin MU dalam 128 pertandingan di semua kompetisi sebelum akhirnya dipecat. Dalam 128 laga itu, Ten Hag mencatatkan 72 kemenangan, 20 hasil imbang, dan 36 kali kalah. Persentase kemenangannya sebesar 56%. Persentase kemenangan Ten Hag itu menjadi yang terbaik kedua di antara 6 manajer pengganti Sir Alex Ferguson di MU. Ia cuma kalah dari Jose Mourinho yang punya persentase kemenangan 58%. Mantan penjaga gawang Manchester United David De Gea memicu spekulasi para penggemar Setan Merah dengan unggahan misterius di media sosial setelah Erik ten Hag resmi diberhentikan. Melalui akun X miliknya, De Gea membagikan emoji jari mencubit yang memicu spekulasi. Banyak yang bertanya-tanya mengenai maksud dibalik simbol tersebut. Apakah ada pesan tersirat dari kiper asal Spanyol berusia 33 tahun ini tentang situasi terkini di Old Trafford? De Gea sendiri kabarnya menyalahkan ten Hag dan mantan direktur sepak bola John Mortold atas kepergiannya dari United pada tahun 2023. Joshua Zirkzee telah menegaskan komitmennya untuk tetap bersama Manchester United, menepis rumor mengenai kemungkinan kepindahan dalam waktu dekat. Meskipun baru bergabung pada musim panas 2024 dari Bologna, Zirkzee menunjukkan keinginan kuat untuk bersaing di Old Trafford. Kontrak jangka panjang hingga 2029 dengan opsi perpanjangan menunjukkan keyakinan klub terhadap potensi sang striker untuk berkembang lebih jauh. Walaupun dihadapkan pada persaingan ketat, Zirkzee menyatakan tekadnya untuk mencapai performa terbaik bersama Manchester United dan berambisi meraih berbagai trofi bersama klub ikonik ini. Manchester City dikabarkan akan memperpanjang kontrak Josko Gvardiol dengan nilai yang lebih besar, yaitu sekitar 150.000 pound sterling per minggu hingga tahun 2030. Langkah ini diambil oleh City sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi besar Gvardiol yang tampil mengesankan sejak kedatangannya dari RB Leipzig. Gvardiol telah menunjukkan ketangguhan dan kecepatan adaptasi yang luar biasa, menjadi pemain kunci dalam lini pertahanan Pep Guardiola. Dengan performa yang konsisten, Gvardiol telah menjadi bagian integral dari rencana jangka panjang City yang berambisi mempertahankan dominasinya di liga domestik dan kompetisi Eropa. Hansi Flick telah mendapatkan pengakuan sebagai La Liga Manager of the Month untuk bulan Oktober 2024. Kesuksesan ini diraih berkat performa luar biasa yang ditunjukkannya bersama FC Barcelona.
Selain bulan Oktober, Barcelona tampil dominan dengan kemenangan besar atas Alaves 3-0 dan Sevilla 5-1, serta kemenangan krusial dalam El Clasico melawan Real Madrid yang semakin mempertegas pengaruh Flick dalam strategi tim yang lebih agresif dan menyerang. Penghargaan ini menambah catatan prestasi Flick yang juga meraih penghargaan yang sama pada bulan Agustus. Palmeiras, klub Brazil yang pernah menjadi rumah bagi Gabriel Jesus sebelum karirnya di Eropa, mengajukan tawaran untuk merekrutnya kembali. Namun, Arsenal dengan cepat menolak, menegaskan bahwa striker berusia 27 tahun ini masih menjadi bagian penting dari rencana pelatih Mikel Arteta, terutama dalam upaya merebut gelar Liga Inggris di musim ini. Meskipun peran Jesus di tim utama tergeser oleh Kai Havertz, Arteta tetap yakin pada kontribusinya dan menilai keberadaannya krusial bagi tim dalam persaingan 4 kompetisi yang diikuti Arsenal. Francesco Totti, mantan kapten legendaris AS Roma, secara mengejutkan mengisyaratkan minatnya untuk kembali bermain di Serie A. Pada usia 48 tahun, Totti mengaku didekati oleh klub Como yang dimiliki keluarga Hartono. Dengan portofolio pemain bintang seperti Cesc Fabregas dan dukungan nama besar seperti Thierry Henry, Como berusaha menghidupkan daya tarik klub dan memanfaatkan dampak besar media. Tawaran ini bukan sekedar sensasi, namun sebuah peluang yang berpotensi mengembalikan Totti ke lapangan, meskipun ia telah pensiun 7 tahun lalu. Barcelona dilaporkan sedang mempertimbangkan perpanjangan kontrak Rafinha meskipun kontraknya saat ini masih berlaku hingga tahun 2027. Langkah ini merupakan bentuk apresiasi klub atas kontribusi besar Rafinha yang belakangan ini tampil gemilang di berbagai pertandingan. Setelah musim pertama yang penuh tantangan, Rafinha kini menjadi salah satu pilar utama dalam tim asuhan Hansi Flick. Selain performa impresifnya, pemain asal Brasil ini juga mendapatkan kepercayaan sebagai salah satu dari 5 kapten tim, menunjukkan perannya yang kian kuat sebagai pemimpin di lapangan. Direktur olahraga Bayern Munchen Max Eber mengisyaratkan bahwa Bayern ingin menjadikan Jamal Musiala wajah baru klub. Rencana perpanjangan kontrak hingga 2029 atau 2030 sedang dalam pembicaraan aktif dengan gaji potensial mencapai 20–25 juta euro per tahun. Musiala yang saat ini berusia 21 tahun menjadi salah satu pemain muda terpenting Bayern dan dianggap memiliki masa depan cemerlang bersama klub. Menjadikan Musiala sebagai ikon baru klub menunjukkan betapa besar komitmen Bayern untuk mempertahankan pemain terbaiknya di tengah ketertarikan dari klub besar Eropa lainnya. Bek tengah Real Madrid, Antonio Rudiger, saat ini tidak mempertimbangkan pindah ke Arab Saudi terutama pada bursa transfer musim dingin mendatang. Meski klub-klub Saudi seperti Al Nassr dan Al Hilal menunjukkan ketertarikan, Rudiger berkomitmen untuk bertahan dan tetap menjadi bagian penting dari lini pertahanan Madrid. Keputusan ini menunjukkan bahwa Rudiger lebih memilih fokus pada ambisi bersama Los Blancos daripada menerima tawaran finansial besar dari klub Saudi. Selain mempertahankan posisinya saat ini, Rudiger bahkan membuka kemungkinan memperpanjang kontraknya di Santiago Bernabeu yang baru akan berakhir pada 2026. Mario Balotelli, penyerang eksentrik Italia, telah resmi bergabung dengan Genoa setelah beberapa bulan berstatus bebas transfer sejak meninggalkan klub Turki Adana Demirspor. Meski bergabung dengan kontrak yang akan berlangsung hingga Juni 2025 dan gaji jauh lebih rendah dari gajinya terdahulu, Balotelli menunjukkan semangat besar untuk kembali berlaga di laga papan atas Italia dan ingin membuktikan dirinya masih mampu bersaing di usia 34 tahun. Balotelli diharapkan dapat membantu tim yang saat ini terpuruk di zona degradasi Serie A setelah menjalani awal musim yang sulit. Nuri Sahin dipastikan akan tetap menjabat sebagai pelatih kepala Borussia Dortmund meskipun timnya mengalami kekalahan 2-1 dari Augsburg dalam pertandingan terbaru Bundesliga. Meskipun ada tekanan yang meningkat karena hasil yang tidak konsisten, manajemen klub termasuk Lars Ricken dan Sebastian Kehl memastikan memberikan dukungan penuh kepada Sahin. Mereka percaya pada kemampuan Sahin untuk membalikan keadaan dan terus memberikan waktu baginya untuk membawa tim kembali ke jalur kemenangan. Keputusan ini mencerminkan keyakinan bahwa masalah saat ini lebih terkait dengan performa tim secara keseluruhan, bukan karena kesalahan strategi yang signifikan dari Sahin. Real Madrid berhasil meraih gelar klub pria terbaik tahun ini pada ajang Ballon d'Or 2024. Penghargaan ini diberikan atas pencapaian luar biasa Real Madrid musim lalu, di mana meraih 3 gelar utama pada musim 2023-2024, La Liga, Liga Champions UEFA, dan Piala Super UEFA. Namun, meskipun memenangkan penghargaan bergengsi ini, Real Madrid memilih untuk tidak menghadiri upacara penyerahan penghargaan tersebut. Klub merasa kecewa karena Vinicius Junior yang tampil cemerlang sepanjang musim gagal memenangkan Ballon d'Or sebagai pemain terbaik. FC Barcelona Femení meraih gelar klub wanita terbaik tahun 2024 dalam ajang Ballon d'Or. Penghargaan ini mengukuhkan dominasi mereka setelah musim 2023-2024 yang luar biasa, di mana mereka berhasil memenangkan 4 gelar utama, Liga F Spanyol, Supercopa de España Femina, Copa de la Reina, dan Liga Champions Wanita UEFA.
Dengan prestasi ini, Barcelona Femení menjadi klub Spanyol pertama yang meraih quadruple atau 4 gelar dalam satu musim, sebuah pencapaian yang sebelumnya belum pernah diraih dalam sepak bola wanita di Spanyol. Ini adalah penghargaan kedua berturut-turut mereka sebagai klub wanita terbaik. Lamine Yamal resmi memenangkan Copa Trophy 2024 pada ajang Ballon d'Or, menjadikannya talenta terbaik di dunia untuk kategori pemain di bawah usia 21 tahun. Di usia 17 tahun, Yamal mencetak sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang mendapatkan penghargaan ini. Prestasinya sepanjang musim 2023-2024 sangat mengesankan, termasuk penampilan gemilang di UEFA Euro 2024 bersama timnas Spanyol, di mana ia juga dinobatkan sebagai pemain muda terbaik turnamen tersebut. Yamal tampil impresif di level klub dan internasional, mencatatkan total 5 gol dan 5 assist dalam musim debutnya di La Liga. Emiliano Martinez kembali meraih trofi Yasin dalam ajang Ballon d'Or 2024, menegaskan statusnya sebagai kiper terbaik dunia. Penghargaan ini dianugerahkan kepada penjaga gawang yang tampil luar biasa sepanjang tahun 2024. Kemenangan ini menandai kali kedua berturut-turut Martinez membawa pulang trofi ini setelah sebelumnya ia juga menjadi pemenang pada tahun 2023. Performa cemerlang sepanjang tahun, baik di Aston Villa maupun timnas Argentina, menjadi faktor utama dalam kemenangannya. Martinez unggul atas kandidat lainnya seperti Unai Simon, Gianluigi Donnarumma, dan Mike Maignan yang juga tampil impresif musim ini. Harry Kane dan Kylian Mbappe berhasil menyelesaikan musim 2023-2024 dengan torehan gol yang sama, masing-masing mencetak 52 gol dalam berbagai kompetisi. Pencapaian ini mengukuhkan posisi mereka sebagai dua penyerang paling produktif di Eropa. Dengan prestasi tersebut dirayakan melalui penghargaan Gerd Müller Trophy. Trofi yang diberikan oleh France Football ini ditunjukkan untuk penyerang dengan jumlah gol tertinggi, menghormati warisan pemain legendaris Jerman Gerd Müller. Dengan total 52 gol yang dicetak sepanjang musim, Kane dan Mbappe membuktikan bahwa ketajaman mereka tidak hanya berdampak di level klub, tetapi juga pada tim nasional masing-masing. Carlo Ancelotti terpilih sebagai manajer terbaik 2024 oleh Ballon d'Or setelah membawa Real Madrid meraih 3 gelar utama pada musim 2023-2024, La Liga, Liga Champions UEFA, dan Piala Super UEFA. Pencapaian ini mengukuhkan Ancelotti sebagai salah satu pelatih paling sukses dalam sejarah sepak bola. Ancelotti juga mencatatkan sejarah dengan menjadi pelatih pertama yang memenangkan 5 gelar Liga Champions, mempertegas statusnya sebagai legenda di Real Madrid. Kesuksesan musim ini memberikan kontribusi besar terhadap pengakuannya dalam penghargaan Ballon d'Or tahun 2024 ini. Aitana Bonmati kembali dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or wanita 2024, menjadikannya peraih gelar ini secara berturut-turut setelah memenanginya pada 2023. Pemain tengah asal Spanyol ini sukses besar sepanjang musim 2023-2024. Bonmati berhasil mengantarkan Barcelona meraih gelar Liga Champions Wanita, Liga Spanyol, Copa de la Reina, serta membawa Spanyol menjuarai Piala Dunia Wanita FIFA 2023. Selain itu, Bonmati juga memainkan peran kunci saat Spanyol meraih gelar juara Piala Dunia Wanita 2023, di mana ia dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen tersebut. Rodri, gelandang Manchester City, secara resmi memenangkan penghargaan Ballon d'Or 2024. Ia menjadi pemain pertama dari Premier League yang meraih penghargaan ini sejak Cristiano Ronaldo pada 2008. Keberhasilan Rodri tak lepas dari perannya dalam membawa Manchester City meraih gelar Premier League 2023-2024. Tak hanya itu, ia juga tampil gemilang bersama timnas Spanyol yang memenangkan Euro 2024, membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen tersebut. Prestasi ini membuatnya menjadi pemain Spanyol kedua yang pernah meraih Ballon d'Or setelah Luis Suarez pada 1960. Pada ajang Ballon d'Or 2024, Vinicius Junior hanya berhasil meraih posisi kedua, padahal prestasi Vinicius selama musim 2023-2024 bersama Real Madrid sangat impresif. Dengan menjuarai La Liga dan Liga Champions, serta mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik di Liga Champions musim 2023-2024. Meskipun demikian, kiprah luar biasanya belum cukup untuk mengalahkan Rodri. Sementara itu, Jude Bellingham berhasil mencatatkan pencapaian tersendiri dengan menempati posisi ketiga, menjadi pemain asal Inggris pertama yang masuk 3 besar Ballon d'Or sejak Steven Gerrard dan Frank Lampard pada 2005. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.